wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi bersama kita di Jejak Mitologi. Iqbal, kita kayaknya ada yang beda. Iya, sekarang kita lebih santai. Ya, benar. Karena masih kan ada kemarin kita udah penelusuran. Jadi kita sekarang lebih santai dan menelisik aja mitos yang berarti ngobrol-ngobrol santai gitu. Oke. Iya. Tapi bentar deh Iqbal. Ini ada teman lagi satu lagi nih. Oh, murid baru. Kenalan dulu dong. Masa kita udah berlima udah pada tahu nih. Pasti kan teman-teman udah tahu lah ini. Nah, ini udah pada kenal. Ini satu nih. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Kan biar tahu nih. Pas ini siapa nih satu nyempil gitu kan. Baru ada gitu dari episode awal gitu ya. Dari episode awal baru ada. Sekalian perangkan. Oke, berarti kita aja lah yang kenalin lah. Ya udah boleh. Baik Pak, kenalin. Ia adalah apa ya? Bapak Ara. Mungkin apa ya, sebagai tadinya emang kameramen kayaknya. Masa kameramen di belakang layar ya tadinya? Iya. Sebagai apa, Bel? Bapak Ara bisa disebut orang tua kita, bisa lebih tepatnya yang membimbing kita ya. Ya. Jadi beliau biasanya di balik layar, sekarang alhamdulillah bisa hadir ikut tampil. Bapak Ara, alhamdulillah sehat Bapak Ara. Alhamdulillah. Jadi gimana nih Abela? Sekarang kita mau ngobrolin apa? Lebih enaknya gitu. Mungkin lebih enak kayak tempat-tempat angker aja. Gimana? Boleh. Seru kayaknya sih. Ya, Andia? Kayaknya seru. Jadi kan pasti nih di Indonesia itu dari kalian juga pasti pada tahu kan, di Indonesia pasti ada tempat angker terkenal. Misalkan di daerah Terowongan Kasablanka atau mungkin di daerah Jawa atau gimana pasti ada nih. Jadi kita mungkin bisa menelisik lah sedikit-sedikit. Kita bahas lah tentang seangker apa sih gitu kan tempat-tempatnya gitu. Mungkin suatu saat atau suatu hari nanti ya kita bakal mungkin ke sana atau mungkin sekedar lewat gitu kan pasti. Jadi kita langsung mulai aja nih oke. Ngobrol tentang mitos di tempat-tempat angker. Oke, balik lagi. Langsung aja mungkin Chris punya kategori tempat pertama nggak yang bakal kita bahas? Tempat pertama yang ada di pikiran sih Terowongan Kasablanka. Terowongan Kasablanka di mana sih? Itu daerah di Jakarta ya? Jakarta. Pada dengar mungkin, pada tahu, adalah tahu. Tahu kan? Nah katanya yang saya tahu nih, yang saya dengar kalau misalkan seseorang yang lewat sana harus membunyikan klakson. Mitosnya iya. katanya buat bilang apa permisi atau apa gitu. Terus juga sering juga terjadi kecelakaan di sana. Iya benar. Ya kan. Nah itu mungkin ada nggak sih gitu sangkut pautnya atau campur tangan dari pihak-pihak yang gaib mungkin ya, astral. Menurut Abela gimana? Kalau menurut saya ya memang sedikit besarnya ada ya campur tangan dari bangsa seperti itu. Karena di tadi Terowongan Kasablanka itu menurut segi dari aura itu memang benar-benar sangat pekat ya, sangat negatif bahkan ya. Kalau ada pandangan dari Kang Andi atau yang lainnya tentang Terowongan Kasablanka yang Kang Andi atau Bapak Ara atau ini yang tahu gitu? Bukan satu sosok saja mungkin Kang Iqbal. Di tempat tersebut. Jadi banyak makhluk-makhluk yang mungkin jahil jadi ya. Gini, biasanya masyarakat itu menganggap tempat itu angker, serem. Itu bisa mengundang ya, pandangan seperti itu bisa mengundang bahasa. Jadi dari halusinasinya mungkin ya, sugesti itu bisa terjadi. Ya emang sebenarnya mah sugesti manusia itu bisa menarik, bener-bener menarik apa ya, aura-aura negatif seperti itu. Jadi menarik. Jadi asli itu bisa menarik aura-aura yang negatif dari jin-jin yang mungkin kesempatan bangsa jin untuk
menampakkan atau mengadu domba mungkin Jadi menyesatkan iya, atau jadi kata gimana manusia maksud lebih mempercayai gitu kan mungkin. kalau Krisna sendiri pernah nggak Kris ke Terowongan Casablanca itu Kris? Dulu sih pernah waktu liburan kan ke Jakarta nih, kalau sekolah liburan ke sana. Ada aja sih memang kayak orang yang lewat lah, atau dia tiba-tiba ada di tengah jalan lah, kayak gitu-gitu tuh paling sering di situ. Tapi ya alhamdulillah gitu, saya sendiri yang ngalamin nggak kenapa-napa. Sempat ada filmnya juga sih sebenarnya kan. Sampai Difilmkan, difilmkan iya gitu. Ya kan mungkin sosok-sosok kayak gitu juga pengen maksudnya pengen pengen dihargai maksudnya. mungkin ya seperti saya itu ada loh Jadi seperti nggak mitos beda membunyikan jauhnya kayak kita. klakson seperti itu. Mungkin itu cara permisinya lah. Saya itu mau lewat nih, permisi gitu kan. Jadi nggak di Casablanca aja, dimanapun kita ya harus Permisi lah. Iya. etika ya. Karena kalau manusia misalkan orang lewat di tempat kayak gitu, tempat angker ya emang kadang-kadang cari aman kan, cari aman. Jadi kalau misalkan pakai kendaraan kita harus klakson, itu kan sebenarnya cuma cari aman doang. Gitu. Salam lah kalau kata Ya itu kalau bahasa ini masalah Saling menghargai. dia nggak tahu di situ banyak sosok apa, kita salamnya pakai klakson aja gitu. Ibarat kita manusia namu di rumah orang, kita ketuk pintu Ucap assalamualaikum salam. salam Ya, ya. Intinya mah kayak gitu. Kan dari Terowongan Casablanca kita agak bergeser gitu kan. Ada lagi gitu yang mungkin masyarakat khususnya di Subang juga kan pasti tahulah tempat ini kan. Kayak yang lebih terkenal tuh mungkin sekarang udah diganti nih namanya nih, jadi Tanjakan Aman gitu kan. Karena mungkin banyak terjadi kecelakaan, mungkin sekarang dengan ganti nama, dengan ganti julukan, Siapa semoga tahu jadi mengurangi aman lah, gitu. mengurangi kecelakaan itu. Di Tanjakan Emen pasti tahulah, kita kan orang Subang gitu kan, pasti tahu tentang mitos yang beredar tentang Tanjakan Emen gitu. Kalau Kang Andi pasti, Kang Andi, Kang Karjo mungkin udah pernah lah lewat situ kan ya. Apa yang dirasain gitu Kang waktu ngelewat ke Tanjakan Emen? Pernah lewat Tanjakan Emen, yang dirasa emang kalau buat energi negatif masih lekat banget. Bukan kata orang mitosnya orang kecelakaan gara-gara Sosok Pak Emen Emen. tersebut, ya, sosok Pak Emen tersebut. Kan dari pandangan saya pribadi, kalau buat orang kecelakaan di situ kan ya emang sudah takdirnya ya, Udah kodratnya lah. udah kota kecelakaan itu. Jadi jangan menyalahkan intinya kembali Emen. kepada manusianya mungkin ya. Iya. Karena kelalaian manusia itu Entah ngantuk, entah dan bahkan itu kan jalannya kan kurang berhati-hati. jalannya kan curam juga kan, Iya. belokannya tahu sendiri kan Lingkungannya ya. emang. emang ekstrim. Tapi pernah mengalami hal-hal ganjil nggak di Tanjakan Emen? tapi Entah kalau dari menurut para saya atau- mungkin sosok gaib di situ memang benar-benar sangat aktif ya. Kalau pengalaman saya mah dilihat di situ banyak korban-korban. kayak mungkin bekas korban bekas kecelakaan di kecelakaan. lokasi. Bisa dibilang arwah penasaran nggak sih kalau kayak gitu? Bukan juga. Bukan. Mungkin cuman kayak Mungkin lebih sosok tepatnya apa ya? tepatnya Jin yang jin menyerupai yang mungkin. Oh, menyerupai. menyerupai Iya, gitu ya. menyerupai. Jadi bukan arwah ya mungkin. Ya kalau pembahasan para masyarakat mah emang itu arwah penasaran. Iya. Padahal itu yang aslinya mah tetap sosok jin itu, sosok siluman, tetap itu yang pengen mengadu domba dan dia menyerupai orang yang kecelakaan itu. Iya. Jadi dianggaplah Ya, ini arwah jadi penasaran. dianggaplah dia kan orang Arwah arwah mungkin penasaran. ya tidak tahu. Karena kan dia kan orang awam jadi percaya aja gitu. Katanya ini sering ada sosok bapak-bapak ininya hancur gitu kan. Itulah Ya sifat jin. padahal mah jin itu. Sifat jin kayak gitu, doyan menghasut orang. Kebanyakan begitu ya. Sifat jin mah emang sifat jin ya apa ya Pinter tujuannya Memang yang, mengadu domba sih, yang apa namanya ya kalau yang diinginkan jin emang seperti itu ya. Iya. Jadi manusia itu saling menyangka, saling menyangka. gitu. Memang licik gitu kan Fitnah, sifat. suka menyebar. Fitnah ya intinya. Tapi mudah-mudahan kita doain lah semoga di Tanjakan Aman mungkin ya. Aman. Tanjakan Aman Dia sekarang lagi ya.
mungkin yang kemarin-kemarin udah terakhir lah mungkin ya. Amin lah. Jadi Krisna atau teman-teman Andi Karjo, maaf Kang Andi ya. Saya terlalu ketuker gitu. Ya dari udah. Kang Karjo, Bella punya nggak? Andi sebelah situ jadi Andi gitu. Andi harusnya Andi nyaut gitu, Pak saya di sini gitu ya. Punya tempat atau kategori tempat yang mungkin menurut Kang Karjo itu apa angker gitu? Selain tadi Terowongan Casablanca, tanjakan Mungkin yang Aman. di Pantura itu. Iya, di Jalan Pantura juga sebenarnya banyak ya. Banyak sekali. Bahkan saya pernah browsing gitu ya di internet, mitos jalan yang paling angker di Indonesia. Bahkan jalur Pantura nomor Termasuk. 1. Wow, Nah, tepuk tangan. Penghargaannya ternyata. Jadi sampai seviral itu gitu loh. Maksudnya sampai ternyata banyak banget gitu sejalur Pantura itu, sampai dia masuk mitos nomor 1 di browsing. ya panturannya di wilayah mana itu? Ya, Kalau itu Pantura kan sih dimulai banyak. dari Subang Ya. sampai mungkin paling angker di Subang sendiri. Iya, Subang Pantura, Kalau jalur di- Pantura Subang gitu. Wow. Karena rawan sekali kecelakaan ya. Ya karena sering juga sih kita pun ngelihat yang kecelakaan lagi. Ya alhamdulillah kecelakaan di Pantura sering banget nolongin. Oh parah, pernah Pengalaman. pengalaman pernah berarti pernah mengevakuasi Wah ya sering korban. banget, sering banget. Contohnya kecelakaan yang Tabrakan tragis gitu. mobil, ketabrak mobil, yang motor sama motor, udah pokoknya sering banget di Pantura. Diam-diam. Ternyata. Kalau dari pandangan Kang Karjo atau teman-teman yang lainnya, jalur Pantura Subang itu emang bener-bener angker banget atau Cuman katanya cuman aja. katanya ya, karena mitosnya aja? Emang Gitu. bener angker kalau menurut saya ya. Kenapa Jadi bisa aktif, angker gitu? sangat aktif. Jadi sulit mungkin untuk dibilangnya ya. Jadi gimana manusianya sendiri ya. Kalau dari masalah tumbal, Ya. dari pandangan masyarakat kan jalur Pantura minta tumbal lagi nih. Kalau jalur Pantura kayaknya minta tumbal gitu kan, tumbal selalu ada kata-kata tumbal gitu. Sampai ya entah kebetulan entah gimana ya terjadilah kecelakaan lagi. Tergantung manusianya ya. Kalau dia mempercayai sesuatu yang berlebihan. Tergantung menyikapinya ya. Terlalu over mungkin cara berpikirnya ya, Chris. Terlalu apa ya? Ramat gitu kali ya, terlalu. Tapi memang dari jalur Pantura itu sendiri juga sangat benar-benar apa ya mungkin ya. Iya mungkin Kang Bella juga pernah mengalami ya. Pernah Atau melihat. melihat atau pernah kecelakaan gitu. Jadi enggak, maksudnya banyak yang mungkin dari pesugihan yang mencari jalan. tumbanya di jalan bisa ya seperti itu. Kalau pernah merasakan juga nggak kan ini manggilnya bapak, mamang atau Mamang aja, mamang. mamang? Ya, Om biasa. juga boleh. Om, aduh, Mangara, Nantinya belok. Mangara kan pernah atau sering ya mengevakuasi Iya, kan sering. tentang korban-korban yang sering kecelakaan di Pantura. Atau Mangaranya pernah mengalami sendiri nggak gitu kecelakaan? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Dan Jangan sampai ya. Jangan sampai dan nggak mau. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pernah gitu ngalamin kecelakaan? Kalau Di di Pantura? jalur Pantura saya pernah. Pernah. Saya juga pernah. Kenapa? Wow. Saya juga pernah ternyata. Jadi dulu itu karena saya kan kadang disuruh sama atasan ya Iya. untuk ke pergi-pergian, Atasan apa? atasan kerja Oh. dong. Nyebrang sih sebenarnya, bukan ngikut itu nyebrang. Awalnya tuh ya kayak kosong aja, mungkin entah karena pandangan saya kurang fokus atau gimana gitu kan. Tapi tiba-tiba kayak tengok kiri kanan udah kosong, saya maju tahu-tahu Ngeblank lah gitu mungkin. ngeblank gitu kan. Kayak nggak ngelihat apa-apa gitu, tiba-tiba pas maju Itu tahu-tahu salah satu caranya biasanya. Salah satu gitu. biasa cara bangsa seperti itu dengan mengalihkan pandangan, entah menutup telinga, biasanya seperti itu. Kembali lagi kepada diri manusianya ya. Kalau kita maksudnya di dalam hati kita tetap berzikir, mungkin insya Allah Gak bakal semudah itu buat mengganggu ya. Yang penting keimanan kita kuat ya. Nah intinya seperti Kalau itu. Kang Karjo sendiri sama
persis atau beda Kalau saya ngerasain mungkin gitu pandangan dari pandangan mungkin ya, seperti apa ya, gelap gelap Tiba-tiba gelap. tiba-tiba gelap. itu kecelakaannya bisa diceritain nggak apa Kronologinya nabrak atau Kagok mungkin mah kagok. oh jadi mungkin tergelincir Iya. gitu Iya. Chris Bisa soalnya kan di jalur Seperti ada pantura yang lewat tuh. juga mobil-mobil kan bisa besar Emang ya. rawan Emang rawan memang sosok astral di situ benar-benar sangat aktif menurut saya ya. Berarti kalau misalkan ada yang kecelakaan di jalur itu pada seneng dong. Ya memang seperti Iya, itu. biasanya jin itu kalau yang kecelakaan baru, misalkan ada yang kecelakaan baru, darahnya biasanya dia Kayak tuh berbau dia- amis kan iya, harum iya, menurut seneng mereka dia ya. makanan mereka. Ya makanya kalau kita kemana-mana tuh jalan kemana, pakai apa, mau naik apa, tanamkanlah diri kita di hati kita zikrullah. Nah, intinya seperti itu. Benar. Insya Allah mungkin kalau baca zikrullah, doa ya, Mungkin baca doa. di dalam hati kita berzikir, insya Allah. Insya Allah setan belek setan apa gue semua anu ya beli mang. Pokoknya itu yang mah kita tunggu apa? Kabur. Setan ngengklek apa? Keprat keplang ya guys. Terus angel-angel. feeling baik lah Tampiling baik. Coba Kang Andi. Kang Andi punya tadi kan Kang Arjo udah mengategorikan tempat gitu kan. Kalau Kang Andi sendiri punya nggak kayak misalnya pandangan Kang Andi, wah di sini nih tempat angker nih, saya juga punya gitu. Tadi Kristen terowongan Casablanca. Di daerah Manukan kesananya, penasaran tuh mitosnya kan. Nah, ini di jembatan, Sewo. udah tahu semua kan jembatan Sewo Iya, ya. pastilah. iya. Karena Tahu terkenal kan, lah di pernah TV denger Di ya. juga. jalur Indramayu kan. Mitosnya kan kalau si pengendara kalau lewat situ harus Buang koin. buang uang, lempar koin. Iya, iya. buang uang berapa aja, buang Iya. rokok. Kalau nggak buang koin atau Iya. rokok pasti kecelakaan, mitosnya kan Iya. kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kalau buat saya pribadi nggak ada sangkut pautnya. Intinya kalau Nggak ada menurut sangkut pautnya saya buat ke situ. kalau di Jalan Sewu itu adat ya itu mah mungkin bisa Udah disebut turun-temurun ya udah turun mungkin. temurun. Tapi ada istilah kalau kita nggak ngelempar gitu ya, kalau kita nggak ngelempar rokok entah koin, itu ada efek Ke kitanya. kitanya nggak gitu? Nggak ada. Pasti kan pertanyaan sama orang-orang pun di rumah. Nggak ada, Intinya nggak ada kalau efek. manusia itu jangan tersugesti. Kalau kita tersugesti ya bisa jadi mungkin kejadian gitu. seperti itu Tergantung tergantung. keyakinan. Jadi jangan tahu terpercaya sama omongan-omongan yang Mungkin Ya. itu kan dulunya tentang kebiasaan Ya, mungkin betul. tadinya Intinya mah itu mah adat dan kebiasaan. aja. kebiasaan mungkin. Kayak di jembatan kalau jembatan di sini orang-orang- juga kan ada di Ciasen kalau mau lebaran kayak gitu. sama juga kayak di Sewo. Saya di Sewo ya. Sebenarnya kalau orang-orang zaman dulu kan serba disangkut pautkan dengan hal-hal yang mistis mungkin. Seperti itu. Emang jalur-jalur Pantura menurut mata-mata apa ya, mata-mata goib lah ya, mata-mata Menurut batin emang mungkin, bener-bener batin kental sih, Kental, emang bener-bener kental. Makanya ya dalam arti awal itu kita mau kemana, naik apa itu tanamkanlah zikrullah. Harus itu ya, harus. Insya Allah keselamatan ada di diri kita. Berarti dari sekian banyak yang tadi kita obrolin di tempat-tempat angker tersebut ya, pengen gitu ya. Sebenarnya kita langsung kayak penasaran nih, pengen kesana gitu kan. Langsung ke tempat ya. Iya ya. Karena Malah emang jadi mungkin menarik buat kita ya. mitosnya karena banyak apa ya, banyak mitos yang bener-bener ya bikin kita penasaran gitu deh. Penasaran. Dari Malah ke bikin kita MN. pengen datang. Itu juga yang di Emen bilang banyak yang bilang kan sama kayak di Sewo, harus lempar rokok lah, harus lempar koin, Iya. sama aja itu di Iya. Emen juga. Iya. Biar si Emennya Dia namanya senang mungkin senang apalah. bilang kayak gitu Banyak kan. kalau di Yemen kan katanya setiap mau ada kecelakaan besar gitu ya, si kera-kera dari Pada situ turun nih, pada iya, turun ke pada jalan. turun ke jalan gitu. Mungkin apa ya, kalau dari saya gitu ngelihatnya, masa sih bisa sepeka itu dari binatang-binatang, entah kebetulan atau emang bener itu teh menurut pandangan-pandangan. Mungkin dia kalau kata saya mah dia ngasih tanda ya kan, tahu sendiri jalan tanjakan Emen kan gimana Iya, bahaya kan, Iya, tajam tajam. kan buat tikungannya juga. Mungkin si kera-kera yang pada turun ke jalan dia ngasih tanda, ibarat dia bisa ngobrol mah
pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru Ya. gitu bang ya. Nggak usah buru, pelan-pelan aja gitu. Terus ditambah sama si orang yang mungkin kenapa bisa kecelakaan, bawa capek lah, entah dia ngelamun lah, jadi gitu. Kelalaian Jadi, intinya, jadi sama kelalaian, dengan iya. si Emen. almarhum Pak Emen itu. Sekarang barangkali aman nih. Aman ya. Makanya Aman. mungkin lebih karena saya sendiri gitu ya. Pas ke Jakarta entah kemana gitu kan. Dari mana ini? Ada yang nanya gitu ya. Dari Subang, Pak. Wah, Subang mah terkenal sekarang ya terkenalnya Emen katanya. Tanjakan Emen. Lah Pak udah ganti Pak, sekarang mah aman. Lah masa iya katanya gitu kan. Masa iya jadi tanjakan ya biar nggak ada yang kecelakaan lagi gitu. Tapi emang ternyata lihat di sosial media ya nama emang udah ganti julukan gitu. Sekarang Kalau mah. setahu saya gitu Iya. ya, jadi tanjakan aman. Tanjakan aman. Soalnya saya mah dari awal Emen sampai aman sekarang belum pernah tahu tanjakannya kayak gimana. Jadi gini bang, dia jalannya tuh udah mah belok gini nih, Belok, tajam, terus nanjak. nanjak. Kalau dari sini, kalau dari arah Kalau Bandung, dari arah Badung turun kita. Berarti benar-benar tajam ya. Ekstrim, jalur ekstrim. Apalagi kalau timba habis hujan, nah, boy, licin gitu ya. udah malicin, banyak monyet, kabut kan. dingin juga. Wih, favorit tempat dingin enak. Intinya tips buat para rekan-rekan semua ya, Shotletter mungkin. Pengendara. buat pengendara dimanapun anda berada, gak Arab sing Jawa, Arab sing Tetap Indi. pakai helm ya enggak? Enggak, intinya seperti ini Kang Iqbal. Jadi mungkin kita bepergian kemanapun ada semua penunggu yang berada di situ. Jadi di rumah juga ada. Jadi nggak cuma di jalan Iya, aja. nggak cuma di jalan. Jadi intinya kita harus sopan, harus izin, Beretika. beretika, itu penting, wajib. Iya. Dan jangan satu lupa yang harus nomor jangan utama itu, lupain doa ya. intinya kita berdoa mau kemanapun. Setiap tempat dimanapun berada memiliki penunggunya masing-masing, mungkin seperti itu. Bismillah dulu gitu. Contohnya sebelum kalau di jalan berangkat. tuh di jembatan-jembatan itu kan ya. Itu kan pasti banyak-banyak penunggunya. Kita Banyak punya jembatan ya. inisiatif, tah lakson lah. Jadi Mungkin harus kalau punya zaman dulu inisiatif sendiri. banyak yang di itu nampak kalau orang tua zaman dulu mungkin di jangjawokan seperti itu. Jangjawokan apa? Mungkin Iya, Mangara jangjawokan lebih itu tepatnya. bahasa Kejawen. Oh, Kejawen. Bisa Kalau- dijelasin bang, apa itu jangjawokan? Jang- Kalau mau Jangjawokan bepergian Kalau kemanapun, jangjawokan itu kalau bahasa sekarang mah amalan, cuman bahasanya bahasa Jawa itu jangjawokan. Karena saya juga kurang ngerti nih Iya. Jawa, jangan Iya, kayak iya, maksudnya apaan punten-punten tuh? numpang Iya. lewat seperti itu Iya, mungkin. kayak numpang lewat, tapi kan ada bahasanya gitu, kayak amalan, cuman bahasanya Jawa gitu. Jadi kalau orang dulu jangjawokan sebutnya. Kalau jangjawokan mah nggak panjang, cuman paling berapa kata gitu doang. Intinya Kita mungkin permisi. cara uluk salam. Cara salamnya kayak gitu kalau orang dulu. Itu yang Kalau namanya Islam, jangjawokan. Assalamualaikum. Mungkin tips atau pesan-pesan buat teman-teman jejak mitologi di rumah gitu yang ingin berpergian, atau misalkan aduh besok gue lewat lagi ke terowongan Casablanca gitu kan, aduh gue besok Emen tah. ke Emen lagi, Seo. udah ngedenger, udah nonton, kebetulan pas udah nonton kita gitu kan, Hmm. bener enggak nih? Nah jadi kasih tips atau Mungkin pesan-pesan satu lewat doa tempat- dari tempat saya ya, tersebut. mungkin jangan lupa kalau mau bepergian kemanapun, intinya amalkan terus A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cukup 3 kali. Cukup 3 kali, mungkin Satu lagi bisa. Dan sok tambahkan mungkin saudara Ya. Karjo. Mungkin itu 3 kali ya, yang Hmm. audu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang satunya lagi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Itu 3 kali. Insyaallah. Insyaallah. Intinya mah kayak gini aja, itu barangkali kepanjangan dan enggak dan nggak menghafalnya nyantol gitu nggak ya. nyantol. Intinya mah zikrullah gitu. Ini kalau mau berangkat bismillah, dan kita di jalan mau naik motor, mau naik mobil, naik kendaraan apa, kita di hati kita tanamkan zikir, mau sholawat, syahadat, Iya. istighfar, Jangan insyaallah. lepas Nah, insya jangan Intinya Allah. mah keyakinan kita. Keyakinan kita kepada Allah aja. Ditambah lagi nih, Fokus. buanglah pikiran negatif. intinya Jadi di itu. jalan itu selalu berpositif. Insya Allah kita Insya sampai Allah, tujuan insya Allah. selamat. Berangkat dengan bismillah, pulang dengan alhamdulillah mungkin. Yang Iya. penting jangan terpengaruhi omongan yang
udah ada Ya, di mitos-mitos dengan udah berjalan ada. kita sambil zikir, insya Allah hati kita Insya bisa Allah. tenang. Insya Allah. Insya Allah. Jadi mungkin bangsa seperti itu juga kalau manusia apa namanya sering zikir itu mungkin terhindar lah. terhindar. Nah, jadi enggan Nggak untuk berani, mengganggu juga. ya. Mungkin Jadi seperti melihat Ya males lah intinya mah, dia aura juga males. mungkin ya takut sinar ya mau mungkin. ngeganggu tapi orang itu terus berzikir kan, Ya, ah ya udahlah gitu Silau kan. lah pokoknya, ini silau. Kalau menurut penglihatan dari batin mungkin ya kalau manusia itu terus berzikir mungkin bangsa seperti itu juga melihat seperti ada sinarnya mungkin ya. Cahaya, Cahaya. Cahayanya sangat-sangat beda lah. menyilaukan. Seperti cahaya lampu-lampu yang di Ya, depan kita gitu. Serap euy. Jadi gitu solusinya tetap kita harus zikrullah buat teman-teman. Jadi jangan termakan juga tadi obrolan kita yang tentang bukan menakut-takuti sebenarnya, tapi kita kan cari solusinya juga kan, supaya kita lewat tempat-tempat yang angker lah. Intinya Kita jangan tahu. takut aja seperti Iya. itu. Jangan takut, Tanamkan. tanamkan. Imanan dan ketakwaan kita ya. Bismillah. Salawat itu wajib. Enggak di mana-mana. Tanamkan zikir dalam hati kita, insya Allah aman. Balak setan apa wis. Kamplangi bae wis. Kabur. Tapi sebenarnya Chris penasaran nih. Ya kalau dibilang penasaran ya pasti Pengen nggak? penasaran. Kayak misalkan jadi kayak bener nggak sih gitu. Kita kan dari tadi cuma ngobrol Gitu doang. berenam ya gini ya. Mungkin si doi yang dari tadi kita Obrolin. ceritain Kepo. mungkin ada kan di sekitaran kita, mungkin ngerasa wah gibahin kita nih, let's go kan. Jadi mungkin tapi aku pengen sih kayak kayaknya ya komunikasi sama salah satu salah mungkin ya, satu sosok mungkin makhluk ditanya bener nggak sih gitu cara kalian yang ngusilin ngusilin pengendara gitu kan. pengendara di jalan tuh kayak gini bener nggak sih gitu. Gimana Bisa Kang? nggak Kalau kira-kira bisa nggak Kang? Insya Allah bisa. Mungkin lebih enaknya Untuk ngopi kita dulu aja kali ya. Ngopi biar dulu. nggak Gimana, tegang Mang? mangga Insya Allah bisa. Bisa ya. Bisa. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Setelah ini bakal kita ngobrol. komunikasi sama lah. sosok mungkin yang cantik-cantik Cantik-cantik yang yang jelita. ganteng-ganteng juga ada Yang kayaknya. ganteng. boleh kita tunggu aja tetap di jejak mitologi. Ngopi dulu. Ya sekarang berarti langsung ke tahap Mediumisasi. buat menanyakan hal-hal Iya. yang kita penasaran tadi ya. Yang tadi kita obrolkan. Jadi mungkin sekarang teman di rumah kan butuh pembuktian atau Bener Kang Andi, nggak gimana sih, udah gitu. siap? Insya Allah. Ya, hayo, Udah cari yang di dekat-dekat dekat jalan aja ya. rayanya. Mungkin salah satu aja. salah satu ya. Kalau semua kan nggak bisa. Ya susah juga kalau semua kan nggak cuma satu si hantunya. Mungkin langsung saja. Ayo Boleh, boleh. langsung yuk. Silakan mediator. Kan mediator. Ini mediator baru nih. Oh, iya. Baru Mungkin harus kenalan dulu. Boleh. karena mungkin Isal sedang tidak hadir ya. Yang fans Isal mohon bersabar. Ini boleh kenalan dulu sama siapa? Rudi. Oh Arudi. Rudi. Arudi. Singkat tengkalang berkulit hitam. Asik. Asik. Amin. Siap Arudi jadi mediator. Siap. Ah, siap. Langsung atuh. Langsung Siap, aja, hari mungkin. itu siapa? Ayo. Yuk. Sok. Di mana? Di lah. Betul. Sobat jejak mitologi, mungkin Kang Andi sekarang sedang melakukan penarikan sosok Yang berada yang berada di daerah salah satu mungkin ya, tempat lokasi kejadian mungkin ya. mungkin Ini bisa ditanya nih.
sok tuh silakan. Assalamualaikum, punten, cicing. Assalamualaikum. Yuk, nu benar, salik nu benar, nangtung. Nangtung nu benar, sok, ayo, nangtung nu benar, yuk. Sok, cing, nangtung nu benar, sok, yuk, salik, sarang saya, salik, sejauh salam, salik kela, salik, sok, salik kela. Sarang saya, punten, bisa jawab salam, sampurasun. Oke. Kang naon sih, sok ayo. Kang naon. Ntar ngeganggu di dia. Tanya-tanya. Cicing. Alamat tuh, kucing. Di mana mulai ngeganggu? Mereka tanya doang, cicing. Sarang saya. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten. Tong seselaukan wae yang geus penting, bisa jawab salam teu? Punten. Saya. Sarang saya. Hah? Sok ngomong. Ini sarang saha? Sarang saya. Wah, cicing atuh. Tenang. Sarang saya. Biasa diajak komunikasi teh. Sarang saya sok. Cicing. Di mana ngan saukurek bade. Naros hungkul. Heeh. Terek bade nanaon? Terek kumaha? Sok ye sarang saya. Sarang aki apa saring saha ya? Sarang nini apa sarang ete, sarang ece. Sok ngomong. Saya, sarang saya. Hah? Nah, itu atuh ki ya sancana di dia entah arek ngeganggu, entah hayang neangan musuh. Dia cuma hayang nanya-nanya gitu. Sancana ya sarang saya. Gaduh nami atau di Aki tempat sa. naon? Aki naon? Hayang disebut saya sih. Aki wae. Aki Wae cenah. sobat bijak mitologi. Mumpung rek disebut arana. Sosok ini maunya disebut Aki mungkin. Aki itu kakek ya. Kakek. Ki arek tanya-tanya ya. Sorangan nu di mana sih ya sih? Penunggu nu di mana sih, Cak? Jadi kita menarik sosok yang berada di Jalan Pantura mungkin ya. Ki mau tanya-tanya nih Ki. Konon katanya mitos yang beredar ya Ki. Kalau sering ada kecelakaan di situ aya Campur tanganan teu. Di bangsa Aki teu. Aya. Dengan carana cenah ya Ki, sok nutup penglihatan pengendara bener teu kitu teh. Nah Ki, arek nanya ya. Cara menyelihatkan orang itu seperti apa? Dengan cara apa Ki? Pantai. Tutupan apa nak? Naon nak? Tutupan naon nak? Matana. Oh jadi supaya ente tingali meureun, supaya ngeblank gitu nya. Tujuanna meh naonnya? Terus tujuanna supaya naon? Cicing atuh cicing. Bisa digeser teki. Ayo pindah. Ngobrol di dia ya. Ayo kayak di berak kopi ya, ayo. Diangkat kayak ini menurut sih.
Cicing, Aki. Campur atuh kan akinya. Iya Bade. Cicing cuma rek natanya doang ya. Cicing. Tujuan Aki sok ngaganggu pengendara teh. Naon? Sok tenang sini laki, tenang. Diri tarik ngaganggu cicing. Tenang. Ya jukut Ki, dahar ya. Ki. Hei. Setannya angel gimana manggelah. Hah? Jadi begini, teman-teman jejak mitologi, nggak semua sosok atau nggak semua makhluk itu bisa gampang diajak komunikasi. Iya. Contohnya itu seperti ini. Jadi kadang ada penolakan dari sosok tersebut ya. Ya, ngobrol deh Ki. Tujuan Aki nyilakakeun manusia supaya naon sih? Hah? Supaya naon? Baru dijadikan budak gitu kena. Untungnya naon jang Aki teh. Terus darah no naon ngaranna getinu anyar cilaka. Cicing mantakna cicing, tenang. Jadi mungkin sosok ini apa ya, suka dengan darah mungkin ya, darah yang tadi Karjo. Yuk, sigana Aki teh jawaranya. Widih, tolak cangkeng wae tuh hampura tuh Ki. Ki ya. Ya, bisa ngobrol komunikasi teh ya. Tong sombong gitu Ki. Di sini mah Ki cuman mau tanya-tanya aja, kenapa sih sebangsa Aki sering jahil, sering nyilakakeun ka bangsa manusia nu di jalan-jalan gitu nu lewat. Kunaon eta teh? Apa meh Aki makin kuat gitu? Hah? Kieu ya. Ngaboga naon si Aki? Hah? Bisa ceduk. Ya Aki, jadi bade naros. Bisa teu Aki nitah anak buah Aki meh tong ngaganggu-ganggu deui yang berkendara. Jadi sama Aki pribadi juga. Sosok ini mungkin yang sering aktif di jalan mungkin Ya kalem ya Ki, kalem. Apa namanya? Membutakan atau mengalihkan penglihatannya mungkin ya sosok ini. Yo Ki ya, aya ieu naon? Aya saga ya Ki, dahar Ki. Selaung geus peuting ye. Panggarang gusuh haeu wae ye. Makan saga. Niki makan saga Ki enak, petuk-letuk. Heuy. Kumaha lamun sumpaman Akin tong ngaganggu deui? Bisa teu? Bisa. Nah, teu bisa. Hah? Lamun sumpamana naon ngaranna jelema nu biasa zikir, apa Aki bisa ngaganggu kos kitu? Biasa baca bismillah, sadat gitu. Ingat kepada Allah. Apa bisa ngaganggu kos kitu? Coba kok aing. Oh, nyamal bisa lah. Tong ngebohong. Enggak sih, hidup berdampingan wae gitu. Ulah sok ngaganggu. Bisa teh tah. Jadi memang sangat jahil ya sosok ini ya mungkin. Ki we sok sangat kekeh. Jadi dia menganggap wilayah itu tempat dia gitu ya. Jadi hirup mah di alam masing-masing we Ki gitu Ki. Masing-masing we Ki. Bisa teu? Bisa. Supaya bisa kumaha carana? Hah? Tempat daharan aing. Hah? Tempat daharan? Nya neanganan tong di jalan tuh menghilangkan manusia. Murah warteg paling gedena 10.000. Kalau kaku ente maki tangan daharan di jalan di warteg. Bangon. Yo jam sakitu suka mande nasi uduk. Tuku epon be ya. Geus intina kieu we entong ngaganggu deui nya. Ini sosok ini sangat benar-benar agresif ya, sangat galak ya. Jadi mungkin korban-korban kecelakaan yang ada di jalanan itu suka dimangsa atau dimakan sama dia dari darahnya. Mungkin darahnya bisa lewat darahnya. Karena mungkin bagi kita bau amis, bagi mereka harum. Mungkin sebaliknya ya. Ya pindah we nya, pindah ke nya. Ya kudu daek ah. Aki naon
sieun teu sih kanu kalimat-kalimat Allah sieun teu aki? Hah? Sieun teu? Ya, orang boga lagu ya, dengekeun nya. Dangukeun ki ieu, aya lagu ieu spesial. Oke, atuh. Cicing mantang cicing. Argotwal. Cicing. Cicing ya. Wah, cicing. Ngobrol benar. Cicing. Diuk benar. Diuk benar. Apok lagi dibaca di situ. Hayang deui. Cicing. Sok. Bisa ngobrol enggak? Hah? Ini. Buang jangan, lanjut. Kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Lepasain ya. Arogan. Ini terlalu Nggak sakit banget ya lah. gimana Abela? Kayaknya ini agresif sosok ini sangat sekali. arogan ya. Jadi mungkin sobat jejak mitologi kita mendapatkan informasi sedikit dari Sosok ini ya. sosok tersebut ya mungkin. Jadi ketika bangsa seperti itu mencilakai manusia mungkin dengan cara menutup matanya, penglihatannya, jadi terus ditutup dengan telinganya mungkin. Nah, Bisa jadi ya. bisa jadi Biar dia nggak mendengar suara yang ada. Benar. Jadi dia ditutupi oleh sosok ini suaranya. biasanya kan kalau seumpamanya kita bepergian kan rawan yang kecelakaan seperti itu mungkin dengan ngeblank gitu. Bener. Kayak Biasanya yang banyak katanya seperti itu. langsung penglihatan tuh langsung gelap Iya. katanya gitu kan. Ya seperti itu. Itu adalah semacam tipu daya ya mungkin. Intinya kembali lagi kepada manusianya Teh Krisna. Iya. Jadi kalau kita tidak ingin diganggu dan dicilakai dengan bangsa seperti itu, tanamkan hati kita kepada Allah, Perdekat lagi. Nah, dan intinya keyakinan kita kemanapun saya akan bepergian kemanapun, kita jangan lupa baca Bismillah. Ini seperti itu. Karena memang bisa dilihat tadi ya, Iya. saat Abela membacakan atau melantunkan lafaz-lafaz Allah, surat-surat Allah gitu kan, Ya. pasti kepanasan. Intinya asal kuncinya kita membaca dengan ikhlas dan yakin, Iya. percaya pada yang di atas, insya Kita Allah. harus bergantung diri pada Allah sebenarnya. Sebetulnya poin-poin yang didapat dari sini banyak sekali ya Banyak sekali. manfaatnya gitu. Supaya Jadi- kita terlindung mungkin ya dari gangguan-gangguan hal tersebut mungkin. Cukup menguras energi ya Abela. Cukup menguras sekali. Soalnya dilihat juga dari Mediator ini benar-benar agresif. Kayaknya Jadi sosoknya juga sosok itu ya seperti apa ya mungkin ya semacam kalau di lingkungan itu mungkin seperti jawara mungkin ya. jadi Preman. preman. Nah, yang di situ. Emang sosok itu benar-benar sangat cair Teh Krisna. Bisa dilihat sih dari tadi saya bertanya dia malah ketawa, berarti kan dia merasa memang yang saya tanyakan itu yang poinnya dia. Iya, memang seperti itu. Jadi ketika bangsa seperti itu ingin kita mengetahui tentang rahasia mereka tersebut, jadi seolah-olah dia itu menutupi gitu. Iya, karena memang intinya mengelabui Nah, kan. seperti itu. Kayak gitu. Jadi dia nggak mau rahasia dia Nah, terbongkar, seperti makanya itu. saat kita tahu itu rahasianya,
akan sangat Pastinya, susah karena mungkin. itu juga. Jadi buat teman-teman jejak mitologi juga, kita selalu mengingatkan jangan pernah kendorkan iman lah intinya. Intinya bangsa seperti itu juga apa ya, kalau diri kita terbawa apa maksudnya takut, lebih takut kepada bangsa seperti itu, malah makin apa namanya, malah makin suka sih sosok itunya ya, malah makin mengganggu. Makin mengganggu. Bener. Jadi kalau misalkan kita di pikirannya itu selalu negatif, oh kayaknya bakal kayak gini, malah mungkin mengundang. Benar sekali seperti itu. Jadi jauhkanlah pikiran negatif. Kalau mau bepergian, mau kemana-mana, tanamkan bismillah, jauhkan pikiran negatif dan dekatkan selalu positifnya. Dan intinya tambah lagi keimanan kita. Nah, pendekat lagi dengan Allah, karena sesuatu yang sesungguhnya itu ada di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya kita berada di segmen terakhir. Tadi kayaknya seru banget yang ngelihatnya ya. Benar-benar sangat ekstrim. Karena tadi saya nggak ikut, emang ada sesuatu di balik layar tuh yang nggak bisa saya tinggalin gitu. Tadi gimana Kang Andi? Mantap. Olahraga malam. Mas-masan Sosok itu benar-benar sangat arogan mungkin ya. Bisa dilihat sendiri lah, sampai mengamuk-ngamuk kayak gitu kan, bukan lagi. Tempat ada perlawanan. Jadi dia nggak menerima dipanggil. Jadi intinya sosok tersebut tidak mau diungkap. Oke, buat teman-teman jejak mitologi, mungkin episode malam ini sampai di sini dulu. Tapi pokoknya jangan beralih. Mungkin next episode kita bakal ada yang lebih menegangkan, ada yang lebih menarik. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel Jejak Mitologi. Follow juga Instagram ya tuh. Nah, iya benar. Yang belum follow Wajib atau pengen follow tahu tentang update-update-nya terbaru Jejak dari Mitologi kita, ya, bisa lewat Instagram Jejak Mitologi, ada di bawah sini nih. di sini. Tadi berarti kesimpulannya gimana? Udah. Kesimpulannya tadi yang saya bicarakan dengan Teh Krisna, harus lebih meningkatkan keimanan, intinya itu. Harus selalu berdoa sebelum bepergian. Iya. banyak sekali poin-poin positif yang kita ambil dalam malam ini mungkin ya Teh Krisna. Oke. Ada pesan lagi mungkin? Udah cukup. Baik Bang, Abela, Akarjo, udah cukup. Ya udah, kita pamit. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti perjalanan Jejak Mitologi.